Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana Dengan Saya. Saudara, saya mengajak kembali saudara untuk membuka dari kitab Hakim-Hakim. Hari ini kita akan baca Hakim-Hakim pasal 12. Saya bacakan ayat yang pertama saudara, yang berbunyi demikian. Dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yeftah, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Saudara, menjadi manusia itu memang tidak mudah, sulit saudara. Ketika kita gagal, maka orang lain akan mencemooh kita, akan meremehkan kita. Tapi ketika kita berhasil, maka orang lain bisa menjadi iri kepada kita. Nah, itu dialami oleh Yeftah, saudara. 2 minggu lalu kita sudah bersama-sama merenungkan bersama tentang siapakah Yeftah itu. Kita mengetahui ketika dia itu diketahui sebagai anak dari seorang perempuan nakal, seorang perempuan sundal, maka dia diusir dari keluarganya, bahkan masyarakat pada waktu itu juga mengusir dia, sehingga dia pun menjadi seorang perampok bersama-sama penjahat lainnya. Waktu itu Yeftah betul-betul diremehkan oleh semua orang, Bapak, Ibu, dan juga saudara. Tapi ketika hidup Yeftah berubah, ketika Tuhan boleh memakai dia menjadi seorang hakim dan bisa memerangi orang-orang Moab pada waktu itu, maka terjadi suatu hal yang luar biasa. Orang-orang mulai memuji dia, bahkan ada orang yang kemudian iri kepada dia, Bapak Ibu. Salah satunya yaitu suku Efraim yang begitu iri hati kepada keberhasilan dari Yeftah. Kemudian mereka datang pada Yeftah dan berkata, "Mengapa waktu kamu berperang melawan Bani Amon, kamu tidak mengajak kami? Mengapa kami tidak berperang bersama-sama? Karena itu kami akan membakar rumahmu, juga semua orang yang ada dalam rumah tersebut." Waktu mendengar itu, Yeftah menjawab, "Kami waktu itu akan menghadapi Bani Amon, kami ketakutan, karena kami tahu kami adalah lemah. Waktu itu kami mengajak kalian untuk bergabung bersama, tetapi kalian menolaknya. Kemudian kami tetap berpacu berperang bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Kami menang bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan Tuhan kepada kami." Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat akan kehidupan orang Efraim itu memang orangnya seringkali iri hati, saudara. Ketika dia melihat Gideon berhasil melawan musuhnya, kalau kita baca Hakim-Hakim pasal ke-8 apa terjadi. Waktu itu Efraim juga datang pada Gideon, juga minta kenapa dia nggak diajak dalam berperang. Tapi pada waktu itu Gideon lebih lunak, saudara. Dia itu kemudian memuji akan Efraim, kemudian redalah kemarahan dari suku Efraim. Tapi beda dengan Yeftah. Kita mengetahui latar belakang Yeftah sebagai seorang perampok, sebagai orang ditempa begitu keras. Waktu dia diancam seperti itu, maka dia pun melawan. Maka terjadilah peperangan, saudara, pada waktu itu di mana Yeftah bersama dengan anak buahnya, suku Gilead itu memusnahkan banyak orang dari suku Efraim, sehingga mereka banyak mengalami kekalahan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, jadi manusia jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, sama seperti orang Efraim. Mereka merasa diri mereka oke, mereka bisa menang dalam setiap peperangan, kemudian mereka sombong dan menganggap remeh orang lain. Akhirnya kemudian kesombongan mereka menjatuhkan dia. Saudara, apa yang kita miliki, kalau kita berhasil, kalau kita kaya, kalau kita mempunyai kedudukan yang tinggi, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan pada kita dan juga keberhasilan pada kita. Itu sebabnya jangan pernah menjadi tinggi hati. Belajarlah untuk rendah hati dan jangan kemudian kita menjadi arogan karena keberhasilan kita. Ingat, semua berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita juga boleh belajar jangan pernah merasa iri hati kepada keberhasilan orang lain. Kalau orang lain bisa berhasil, itu anugerah Tuhan kepada mereka. Seharusnya kita boleh bersukacita waktu melihat orang lain itu berhasil. Jangan seperti orang Efraim. Mereka ketika melihat akan keberhasilan Yeftah, merasa iri hati, bahkan mengancam akan membunuh. Akhirnya mereka sendiri yang rugi, Bapak Ibu. Bapak yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan iri hati. Karena seringkali iri hati itu bukan cuma mencelakakan kita, tapi juga mencelakakan orang lain. Ingat, Bapak Ibu, ketika Kain iri hati kepada Habel, maka pembunuhan terjadi. Ketika Saul iri hati kepada Daud, maka rencana pembunuhan pun terjadi. Demikian juga ketika orang-orang Farisi ahli Taurat iri hati kepada Tuhan Yesus, maka pembantaian pun terjadi. Ingat, saudara,
Jangan pernah kita merasa iri hati kepada orang lain yang berhasil di atas kita. Waktu semua yang terjadi, waktu lihat orang lain berhasil, kita belajar untuk introspeksi diri, koreksi diri. Kenapa saya bisa seperti ini? Kalau kita lihat Kain maupun Saul nggak pernah koreksi diri, tapi mereka malah ingin mencelakakan orang lain. Kita belajar, saudara. Waktu melihat orang lain berhasil, waktu melihat orang lain mendapat berkat banyak dari Tuhan, jangan pernah iri hati, kita bersyukur dan coba kita koreksi diri. Ingat saudara, supaya orang-orang percaya, yang pertama, jangan pernah menjadi tinggi hati dengan apa yang kita miliki, karena semua berasal dari Tuhan. Yang kedua, jangan pernah iri hati kepada keberhasilan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Di mana kembali Tuhan memberikan peringatan kepada kami melalui firman-Mu ini dari tokoh Yefta dan juga suku Efraim. Kami belajar Tuhan untuk senantiasa mengerti bahwa apa yang kami miliki ini berasal dari Tuhan. Itu membuat kami senantiasa belajar rendah hati. Demikian juga kami juga belajar untuk tidak menjadi iri hati ketika melihat orang lain itu berhasil. Tapi kami belajar untuk bisa bersyukur dan juga koreksi diri. Kenapa kami gagal? Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.